Halo semuanya, kami dari mahasiswa Universitas Bakri ingin mengajak kalian semua lebih dekat melihat suatu pergerakan yang sudah hampir 2 dekade. Setiap Kamis sore di depan Istana Negara, ada sekelompok orang berpakaian hitam di bawah payung hitam. Mereka diam, tapi maknanya dalam. Inilah aksi Kamisan, aksi damai yang menolak lupa pada pelanggaran HAM di negeri ini. Aksi ini berlalu sejak 2007, tetapi masih relevan hingga detik ini. Karena mereka tidak hanya memperingati tragedi masa lalu, tetapi juga masih ikut menyuarakan isu sosial politik terbaru di berbagai daerah di Indonesia. Aksi Kamisan pertama kali dilakukan oleh keluarga korban pelanggaran HAM berat. Mereka berkumpul setiap Kamis menuntut keadilan bagi anak, saudara, dan orang tua mereka yang hilang. Dari tahun ke tahun, aksi ini tidak pernah berhenti. Kini, aksi Kamisan bukan hanya tentang tragedi 1998. Tapi juga menyuarakan isu-isu baru seperti perampasan lahan, kekerasan aparat, hingga kebebasan berekspresi. Oke, kalau tadi kita udah ngebahas tentang sejarah dari Kanazua dan juga Kariski, kali ini kita bakal ngewawancara salah satu mahasiswa aktif yang ikut dan turun langsung ke aksi Kamisan. Kalau boleh tahu dengan siapa ini? Halo, nama gue Randy dari UI, angkatan 2021. Oke, Mas Randy. Jadi kita mau tanya nih, kira-kira dari Mas Randy sendiri, apa sih sebenarnya makna Kamisan itu dari sudut pandang mahasiswa? Kalau bicara soal aksi Kamisan, gue menganggap ini sebagai medium pembelajaran ya untuk setiap warga sipil. Karena apa? Di sini kita akan dikasih lihat secara gamblang bagaimana realita kehidupan warga negara yang masih jauh dari kata aman dan nyaman saat keadilan bagi keluarga korban tragedi HAM itu masih belum diselesaikan. Saat dimana banyak sekali potensi-potensi terjadinya pelanggaran HAM ke depan itu diperlihatkan oleh negara. Salah satunya adalah ketika kita mengadakan demonstrasi unjuk rasa yang mayoritas adalah masyarakat sipil turun ke jalan, itu mengalami tindakan keras oleh aparat kepolisian, oleh tentara gitu. Dan kalau kita bicara pelanggaran HAM, ini kan bicara pelanggaran HAM, kita bicara soal negara yang bertindak kepada masyarakat sipil gitu. Pelanggaran HAM itu bisa dilakukan oleh negara dan hanya oleh negara juga terjadi pelanggaran HAM. Jadi kalau sama sipil saling membunuh itu pidana. Tetapi ketika negara melalui alatnya yaitu polisi dan tentara melakukan pembunuhan, penyiksaan, dan penculikan yang sebagainya kepada masyarakat sipil, itu adalah pelanggaran HAM. Nah, kita bisa lihat dari aksi Kamisan sendiri, ini bisa di medium pembelajaran untuk kita semua agar sama-sama mengetahui bahwa negara kita masih jauh dari kata aman dan nyaman saat banyak sekali masyarakat sipil jadi korban keganasan negara gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, berarti kurang lebih Mas Randy ini memaknai sendiri aksi Kamisan itu sebagai bentuk pembelajaran dan ingin menuntut keadilan lebih lanjut terhadap apa yang negara telah lakukan. Betul. Oke, kira-kira dari harapan Mas Randy sendiri nih terhadap gimana sih keberlanjutan aksi Kamisan ini dan bagaimana harapan Mas Randy sendiri terhadap mahasiswa untuk bisa ikut terlibat langsung ke dalam aksi Kamisan? Ya. Sebenarnya kalau kita berharap aksi Kamisan bisa terus berlanjut, berarti sama aja kita berharap penyelesaian atau penuntasan pelanggaran HAM semakin jauh dari kata tercapai. Karena apa? Semakin sering ada aksi Kamisan, maka di kondisi itu penuntasan pelanggaran HAM masih belum selesai, ya kan? Nah, kita berharap agar secepatnya aksi Kamisan selesai dengan kondisi di mana semua tuntutan tercapai gitu. Artinya di mana negara benar-benar mendengarkan dan memenuhi tuntutan dari para pegiat aksi Kamisan gitu. Yang selama ini ada korban pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, harapannya ke depan adalah aksi Kamisan masih tetap menjadi ruang untuk semua bersuara. Selagi negara melakukan pengabaian terhadap pelanggaran HAM, tidak ada pelaku yang diadili, impunitas masih dilanggengkan saat dimana keluarga korban dan korban masih menanti kepastian kepada negara atas semua yang telah dialami selama ini gitu ya, baik itu kerugian material, psikis dan lainnya itu belum terpenuhi, maka kita harus terus bersuara. Nah, harapannya aksi Kamisan semakin banyak yang terlibat, semakin banyak masyarakat sipil yang terlibat aksi Kamisan agar suara kita semakin bulat dan semakin kuat supaya yang bergerak semakin banyak dan terlibat untuk terus memperjuangkan hak-hak korban. Situ poin. Ada lagi? Cukup. Oke, teman-teman, jadi mungkin segitu aja dari pertanyaan yang kita berikan kepada Mas Randy dan jawabannya sangat-sangat bagus. Mungkin dari saya mungkin itu aja, bisa dilanjut di next scene ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, hari ini kami bersama Mas siapa Mas? Saya Jali, Mas Jali dari mana Mas? saya salah satu pegiat aksi Kamisan. Oke Mas, aku izin bertanya ya. Ya. Bagaimana menurut dari Mas Jali sudut pandang dari akademik tentang aksi Kamisan ini? Akademiknya itu merangkup kewarganegaraan dan HAM Mas. Menurut Mas, aksi ini kayak gimana? Ya, mungkin kalau dari segi akademik ini bisa jadi salah satu contoh dari ini ya, pengawasan atau implementasi dari apa yang secara teoretis tuh indah gitu. Ditulis hitam di atas putih di konstitusi kita, di Undang-Undang Dasar 45, kalau negara menjamin hak asasi manusia, bahwa negara ini konsepnya adalah negara hukum, dan sebagainya. Tapi justru dengan adanya aksi ini dan mungkin banyak aksi kritis lainnya, ini menjadi bukti bahwa pelanggaran akan HAM, pelanggaran akan hukum itu marak terjadi di mana-mana, termasuk di kasus-kasus yang jadi kasus utama yang diangkat di aksi ini adalah kasus pelanggaran berat HAM yang pernah terjadi di Indonesia yang jumlahnya lumayan banyak, yakni ada 17 kasus sampai hari ini gitu. Jadi ya ini adalah bukti untuk menguji ya sejauh mana komitmen keseriusan negara untuk mewujudkan, membuktikan apa yang mereka konsepkan, rumuskan dalam Pancasila, dalam produk hukum, dan sebagainya. Ya gitu. Oke baik Mas, aku izin tanya lagi ya. Ya. Menurut Mas Jali, peran mahasiswa ini sekarang lebih bagus gimana untuk makin rajin, untuk makin support aksi Kamisan ini, untuk makin sadar akan kelakuan pemerintah ini gimana Mas? Ya, mahasiswa sebagaimana komponen warga lainnya ya, jadi satu komunitas yang penting untuk bisa kritis ya, karena kalau kita ngomongin konsep negara, ya negara lewat pemerintah, otoritas tuh udah mencatut ya banyak hal dari kita gitu. Tentu ada kontrak sosial, kita sebagai warga mau untuk patuh, tunduk, taat terhadap apa yang diatur. Bahkan secara material sebenarnya udah banyak juga yang kita sumbangsikan. Nggak serta-merta bayar pajak motor, bayar pajak bumi bangunan, pajak penghasilan dan lain-lain. Pokoknya setiap kita konsumsi apapun juga itu udah ada pajak PPN-nya kan, kayak gitu. Yang akhirnya dikelola bahkan sebagiannya untuk menggaji para pejabat, para aparat dan sebagainya. Sehingga sah buat kita untuk menagih. Mana nih yang lo janjiin, ada hak segala macam, kita ingin sejahtera, mahasiswa juga pengen setelah lulus langsung dapat jaminan kerja, dan lain-lain. Sehingga penting bersama komponen masyarakat atau warga lainnya untuk kritis dan menagih janji-janji atau bahkan hak-haknya kita sebagai orang untuk bisa sejahtera, bisa pinter, bisa berdaya, dan ya apa yang emang dicita-citain kayak gitu. Jadi itu sih, apalagi mahasiswa ya, karena itu masih menjadi satu kelompok yang bisa dibilang elit karena bisa mengakses pendidikan tinggi, dan semoga bisa berkontribusi juga untuk kehidupan segmen warga lainnya kayak gitu. Oke baik Mas Jali, terima kasih Mas Jali atas waktu dan kesempatannya Mas Terima kasih Jali. teman-teman Bakri. Selamat siang Ibu. Ya, menurut Ibu apakah keterlibatan mahasiswa dalam mengikuti aksi Kamisan ini memberi pengaruh semangat atau dukungan kepada keluarga korban? Ya, jadi kehadiran anak-anak muda di sini memberikan harapan kami keluarga korban, karena pada saatnya nanti anak-anak muda ini akan memimpin bangsa dan negara ini. Ya, hari ini dihadiri oleh 60 mahasiswa baru dari Fakultas Hukum UI. Ini harapan kami adalah kelak agar mereka menjadi penegak hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Berarti bagus dong untuk memberi dukungan. Iya, betul. Dan anak-anak muda ini setelah dia ikut aksi Kamisan di Jakarta, ketika dia melanjutkan ke luar negeri, mereka juga mengadakan aksi Kamisan di luar negeri. Ada yang di Melbourne, di Sydney pernah ada, terus di Amerika, di Belanda, di Jerman, Inggris juga pernah ada aksi Kamisan. Udah. Saat ini aja gitu. Oke. Makasih ya Bu ya. Oke, ya. Menariknya yang perlu kita ketahui, aksi Kamisan bukan hanya tentang mengenang tragedi pelanggaran HAM di masa lalu, tetapi juga sebagai wadah untuk menyuarakan isu sosial dan juga isu politik sesuai dengan perkembangan zaman dari kota hingga ke pelosok daerah. Aksi ini juga mengingatkan kita bahwa keadilan tidak boleh berhenti di masa lalu. Keadilan harus terus diperjuangkan setiap hari dan juga seterusnya. Dan dari kami, mahasiswa, aksi Kamisan adalah panggilan moral. Bukan hanya berdiri, tetapi juga berpikir, menulis, dan bergerak untuk kemanusiaan.
Kita memang tidak bisa mengubah sejarah, tetapi kita bisa menjadikan masa depan yang lebih manusiawi. Keberanian bukan hanya tentang bersuara yang paling keras. Terkadang dia juga berdiri dalam diam di setiap Kamis di bawah payung hitam.